Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, dapat banyak peluang emas, skuad Garuda harus puas ditahan imbang Vietnam di kandang. Duan Van Hau berulah lagi tackle Denny Sulistiawan dengan 2 kaki. Long pass ciamik Jordi Amat nyaris berbuah asis. Dapat banyak peluang emas, skuad Garuda harus puas ditahan imbang Vietnam di kandang. Duel semifinal leg pertama Piala AFF 2022 Timnas Indonesia kontra Vietnam telah berlangsung di SUGBK. Timnas Indonesia pun harus dipaksa main imbang 0-0 oleh tim tamu Vietnam. Sejak awal laga, Vietnam langsung menguasai bola sembari mencari celah di pertahanan Timnas Indonesia. Namun, Timnas Indonesia bukannya tanpa perlawanan. Peluang pertama justru didapatkan oleh Jordi Amat yang menyundul hasil sepak pojok. Saya tuduhkan Jordi Amat di menit ke-8 itu belum menemui target yang dituju. Memasuki menit ke-20, Denny Sulistiawan mendapatkan peluang emas, namun peluang itu juga terbuang. Skuad asuhan Sintayong tidak menyerah begitu saja. 2 peluang langsung didapatkan oleh Yaakob Sayuri. Yang pertama lewat sepakan jarak jauh yang melebar, dan yang kedua tusukan Yaakob Sayuri hasil umpan jarak jauh Jordi Amat berhasil diblok oleh Vietnam. Duan Van Hau berulah lagi tackle Denny Sulistiawan dengan 2 kaki. Bek Vietnam Duan Van Hau berulah lagi dengan melancarkan tackle horor terhadap pemain Timnas Indonesia Denny Sulistiawan pada semifinal leg pertama Piala AFF 2022 pada Jumat 6 Januari 2023 di SUGBK Jakarta. Aksi Van Hau pun membuat berang para pemain Timnas Indonesia yang lain. Namun, aksi jagal dari Duan Van Hau tidak membuatnya mendapatkan hukuman dari wasit Omar Al-Yacobi. Wasit asal Oman itu sama sekali tidak memberikan kartu kepada pemain berusia 23 tahun ini. Long pass ciamik Jordi Amat nyaris berbuah asis. Jordi Amat kembali mendapatkan kepercayaan dari Sintayong sebagai starter di laga melawan Vietnam. Ia menjadi palang pintu pertahanan skuad Garuda. Selain itu, bek berusia 30 tahun ini juga membantu Mark Locke untuk menyeimbangkan lini tengah. Sebab tak jarang ia bergantian memberikan umpan direct ke depan. Salah satu umpan cantik yang dilepaskan Jordi Amat terjadi di tengah babak pertama. Pemain yang berkarir di JDT ini memberikan long pass terhadap Yaakob Sayuri. Pemain PSM Makassar itu sukses adu lari dengan bek Vietnam. Sayuri mendapatkan bola itu langsung melakukan tendangan keras, namun sayang bola tendangan pemain berusia 25 tahun tersebut gagal menembus kiper Vietnam. Alhasil Jordi Amat pun gagal menciptakan assist di laga ini. Pratama Arhan ungkap kelebihan Vietnam. Arhan sudah beberapa kali merasakan duel melawan tim The Golden Star Warriors. Hal ini membuat dia sudah sedikit paham dengan gaya permainan tim lawan. Pratama Arhan mengakui jika Timnas Vietnam adalah tim yang kuat. Hal tersebut lantaran The Golden Star Warriors sudah dipersamai oleh Park Hang-seo selama 5 tahun lamanya. Selain itu, Arhan juga menyebut pemainnya juga sama semua. Moto pemain PSIS Semarang ini pun menambahkan jika Vietnam banyak diisi oleh pemain yang berpengalaman. Salah satunya adalah Yan Tian Lin yang menjadi motor serangan dan sudah mengkoleksi 3 gol di Piala AFF edisi kali ini. Media Vietnam mata-matai Timnas Indonesia bocorkan rencana Sintayong. Park Hang-seo sangat protektif dengan strateginya agar tidak bocor ke tangan Timnas Indonesia ketika menggelar latihan di SUGBK. Sementara menyadur dari laporan media Xingyu, Sintayong dilaporkan selalu memegang 2 kertas yang dibawa sejak awal sesi latihan berlangsung. Diyakini isi kertas itu merupakan strateginya untuk mengalahkan Park Hang-seo. Xingyu pun menjelaskan 2 halaman kertas selalu berada di tangan pelatih Sintayong sejak awal sesi latihan. Koreografi laga di Indonesia untuk laga Indonesia versus Vietnam dihancurkan pas pamres. Laga di Indonesia mendapatkan perlakuan kurang mengenakan menjelang laga Timnas Indonesia versus Vietnam pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Koreografi mereka dihancurkan oleh Pas Pampres. Merespon tindakan pengerusakan oleh Pas Pampres, laga di Indonesia pun melayangkan protes tegas, di mana mereka menggosongkan tribun Stadion Gelora Bung Karno. Park Hang-seo sempat usir Satpam hingga panpel Piala AFF 2022 dari SUGBK. Timnas Vietnam sempat menggelar sesi latihan resmi jelang laga melawan Timnas Indonesia pada leg 1 semifinal Piala AFF 2022 pada Kamis kemarin. Pasukan Park Hang-seo berkesempatan menjajal lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk pertama kalinya. Menariknya, setelah 25 menit, awak media diminta untuk meninggalkan lapangan SUGBK. Namun ternyata aturan yang sama juga diberlakukan untuk semua orang yang ada di area stadion. Satpam hingga panitia pelaksana pertandingan pun juga diminta meninggalkan area stadion. Pengusiran itu dilakukan karena Vietnam ingin menggelar latihan taktik jelang menghadapi Timnas Indonesia.
Pelatih Korea Selatan dominasi semifinal Piala AFF 2022. Seperti diketahui, Piala AFF 2022 sendiri telah memasuki babak semifinal. Sebanyak 4 tim akan saling beradu demi memperebutkan 2 tiket lolos ke babak final turnamen bergengsi ASEAN tersebut. Pelatih asal Korea Selatan pun tampak mendominasi babak semifinal turnamen Piala AFF kali ini, di mana 3 dari 4 tim tersebut dipimpin oleh pelatih asal negeri Gingseng. Menunjukkan pelatih asal Korea Selatan sendiri untuk memimpin tim nasional di Asia Tenggara bukan tanpa alasan. Pelatih asal negara tersebut dikenal luas akan kedisiplinannya. Terlebih lagi, sepak bola Korea Selatan memang jauh lebih maju daripada Asia Tenggara. Sepatu rusak saat latihan, Egy Maulana Fikri jadi bahan ejekan skuad timnas Indonesia. Dalam sebuah sesi rodo alias kucing-kucingan dengan beberapa pemain seperti Jordi Amat, Asnawi Makualam, Pratama Arhan, Ilyas Posucevic, dan Barklok, Egy Maulana Fikri menjadi bahan ejekan rekan-rekan satu timnya, yakni setelah kedapatan sepatu yang dikenakannya rusak alias menggagah di bagian depan. Sontak hal itu mengundang perhatian dari rekan-rekannya yang berlatih saat itu. Mereka kebanyakan mengejek Egy untuk menjual dan membuang sepatu tersebut. Media Korea soroti partai semifinal Piala AFF 2022 Indonesia versus Vietnam. Media Korea tersebut memantau semifinal Piala AFF 2022 yang melibatkan pelatih-pelatih seperti Shin Tae-yong dan Park Hang-seo. Media Korea Selatan pun memberikan berbagai macam label bagi keberhasilan Shin, Park, dan juga Kim melaju ke semifinal. Dikutip dari Xinyu, salah satu media di negara Asia Timur, Hani menyebut Piala AFF 2022 tak ubahnya seperti pesta Korea. Sementara Osen menulis pertemuan Shin Tae-yong dan Park Hang-seo saat duel Indonesia versus Vietnam adalah nasib yang ironis karena harus mempertemukan 2 pelatih asal Korea Selatan. Lain lagi dengan Vidom yang mengibaratkan kesuksesan 3 pelatih tersebut membuat Asia Tenggara dilanda demam Korea. Mengenang momen terakhir Kurnia Meiga jaga gawang timnas Indonesia. Kurnia Meiga merupakan salah satu kiper terbaik yang pernah dimiliki oleh timnas Indonesia dengan postur tubuh yang menjulang dan refleksnya yang apik. Meski telah menghilang dan pensiun dari kancah sepak bola, kiprah Kurnia Meiga di bawah Mistar tak dapat dilupakan begitu saja. Apalagi dengan kiprah menterengnya bersama dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2016 yang menjadi ajang terakhirnya bersama skuad Garuda. Di Piala AFF 2016 itu Kurnia Meiga menjadi pilihan pertama mendiang Alfred Riedel di bawah Mistar gawang. Pengamanan ketat bus timnas Vietnam dari hotel hingga stadion. Polda Metro Jaya memberikan pengamanan dan pengawalan penuh kepada bus yang membawa timnas Vietnam mulai dari hotel hingga Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Senayan, Jakarta Pusat. Pengawalan juga dilakukan usai pertandingan, di mana petugas pengawalan juga ditambah dan dilengkapi dengan kendaraan taktis untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan, seperti insiden pelemparan terhadap bus timnas Thailand oleh seorang tak dikenal beberapa waktu lalu. Sementara itu, mengamankan jalannya pertandingan, Polda Metro Jaya menurunkan 3.642 personel gabungan dari unsur TNI Polri. Mantan pelatih Thailand jagokan Vietnam lolos final Piala AFF 2022. Mantan pelatih Thailand Kiatisuk Namuang lebih menjagokan Vietnam untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Kiatisuk beranggapan dengan Vietnam berhadapan dengan Thailand akan menjadi konfrontasi yang jauh lebih menarik daripada semifinal. Meski menjagokan Vietnam, ia menilai kalau kekuatan timnas Indonesia masih belum bisa diprediksi dan terasa sulit. Ia juga mengatakan kalau belum tahu siapa yang bakal menjadi juara Piala AFF 2022 kali ini.